Oke, sekarang kita perhatikan soal yang pertama. Ini materinya adalah matriks ya. Jadi ini materi tentang matriks. Kamu perhatikan. Kalau kamu perhatikan, ini ada matriks A merupakan matriks yang punya inverse. Kalau matriks punya inverse itu artinya apa? Determinannya tidak sama dengan 0. Ini sekalian saya ulang ya, sedikit-sedikit ya. Iya, Pak. Jadi dia punya inverse. Tapi kalau determinannya sama dengan 0, ini tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Ya. Terus disebut matriks apa? Namanya matriks persegi. matriks singular. Gitu Singular. ya. Singular. Ya, kenapa dia kalau determinannya 0 nggak punya inverse? Kalau kamu tahu, kalau matriks A misalnya A, B, C, D, ya. Kalau determinan rumusnya apa sih? Determinan apa ya? Ayo, determinan A rumusnya apa? AD min C. Nah, nggak apa-apa sekalian diulang ya. Kalau lupa nggak apa-apa. A inverse rumusnya apa? 1/2 determinan A, gitu ya. Berarti pakai ini dikali matriksnya ini tukeran tempat nih. DB A, D sama A tukeran tempat, B sama C dikasih minus. Min B, min C. Gitu. Oke, bisa kebayang? Ingat ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kamu buka-buka lagi. Oke, sekarang dia bilang jumlah semua nilai A yang mungkin sehingga determinan dari min setengah A sama dengan determinan dari A inverse. Nah, untuk soal yang seperti ini ada determinan A inverse ya. Kamu perhatikan ya. Determinan A inverse, jadi kalau determinan A inverse itu nilainya itu sama dengan 1 per determinan A. Ini dulu konsepnya yang harus kamu tahu. Oke? Oke, sekarang kita cari, ini kan matriksnya ini min setengah A. Kita cari min setengah A, itu artinya min setengah dikali matriksnya, yaitu 2A, 1, 6, 1 gitu ya. Nah ini kalau kita kalikan min setengah ke dalam jadi apa? Jadi min A, min setengah, kemudian min 3. min 3, oke. Satu lagi, min setengah. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih determinannya. Determinan dari min setengah A. Nah, gitu. Jadi determinan dari min setengah A berapa? Kan tadi rumusnya AD min BC, berarti kalau kita tulis min A dikali min setengah dikurang min 3 kali min setengah. Iya, dikali min 3, boleh. Jadi ini kalau dilanjutkan jadi berapa? Setengah A dikurang 3/2. 3/2. Atau kalau mau ditulis karena penyebutnya udah sama, bawahnya 2 gitu ya. Amin 3. Boleh kan? Boleh. Oke. Sekarang kita cari determinan A inverse. Determinan A inverse tadi kita konsepnya kan ini. 1 per determinan A ya? Iya. Iya. Berarti kalau saya tulis jadi 1 per berapa? Nah, A-nya ini nih. Berarti jadi apa? 2A kali 1 gitu ya. Dikurang 1 kali 6. Berarti sama dengan 1 per 2 min 6. Ya. Jadi sebenarnya kalau kamu udah tahu konsepnya, soalnya nggak panjang. Ini kan saya jelasin ya, biar kamu paham dulu. Nah, sudah. Berarti kita punya ini. Nah, berarti kita tulis kan, dia bilang harus sama kan, determinan min setengah A harus sama dengan determinan dari A inverse. Kan gitu. Berarti kamu tulis A min 3/2 itu sama dengan 1 per 2A min 6. Iya, berarti kalau kita lanjutkan jadi apa nih?
Kita 2A kuadrat. oh boleh, mau dikalikan dulu boleh. Jadi apa? Jadi kalau ditulis gini ya, A-3 kali 2A-6. Boleh nggak? Bentar. 2A-6 sama dengan 2 kali 1 biar kelihatan dulu ya. Seperti itu. Berarti kalau kita lanjutkan ini jadi apa? 2A kuadrat kali pelangi ya. Kemudian min 6A, betul? Min 6A Min 6A plus plus 18 sama dengan 2. Gitu kan? Berarti kalau kita lanjutkan jadi apa? 2A kuadrat 2A kuadrat min 12A 12A, 2-nya pindahin plus 16. plus 16. plus 16 sama dengan 0 ya. Iya. Oke, yang ditanya apa sih? A. Jumlah semua nilai A. Oke. Ini kalau kamu perhatikan nih boleh nggak dibagi 2 dulu? Boleh. 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 Jadi A kuadrat min 6A tambah 8. 8 sama dengan 0. Nah, kalau kamu faktorkan bisa nggak kira-kira? Bisa. 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 Coba. Kalau difaktorkan jadi apa? A A plus A, 4. A min Min 4, A min plus A min Oh, min samin. iya Oh, berarti ini min 6 A-nya ya? 4 sama 4 atau A-nya 2. 2. kalau ini saya anggap A1 ini saya anggap A2 berarti yang ditanya kan A1 tambah A2 ya. Iya. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. 6. Jadi jawabannya 6. 6. Gitu. Atau, nah, ini saya kasih atau. Kamu masih ingat nggak bentuk ini? Nah, mudah-mudahan masih ingat. Kalau bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, kan kita punya rumus apa? X1 tambah X2 rumusnya apa? Min B per Oh, min A, A. gitu ya. Kalau X1 kali X2 C per A. C per A. Nah, dari soal ini, kalau suatu saat soalnya nggak bisa difaktorin, kamu gunakan rumus ini. Gitu. Jadi, kalau kamu perhatikan, ini kalau saya nanya jumlahnya kan min B. B-nya berapa di sini? 6 kan? min 6 Ya, berarti min dalam kurung min 6 per per 1. 1. Jadi jawabannya 6. 6 juga. Jadi kamu boleh pakai rumus seperti ini, atau kalau bisa difaktorkan, silakan difaktorkan. Gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, pakai rumus yang ini ya. Gitu. Oke, Jadi Pak. jawabannya yang C. Oke. Sebentar. Ya, sekarang kamu perhatikan, ini ada soal. Diketahui X, Y, Z adalah barisan aritmatika dengan beda B. Kemudian X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Jika XY kali Z, X kali Y kali Z tambah 21 sama dengan 0, maka nilai B terkecil adalah berapa? Ya, kita lihat dulu barisan aritmatika. Ingat masih? Barisan aritmatika itu apa? Bedanya sama. Ya, sama. jadi syaratnya beda tetap. Beda tetap gitu ya. Jadi kalau seandainya barisannya U1, U2, U3, beda itu bisa ditulis U2 min U1 atau U3 min U2. Gitu ya. Kemudian ada rumusnya apa? UN apa rumusnya? Biar sekalian saya ingatkan. UN Tambah A tambah N B. min 1 kali B. B. Kali B. Ya. Kemudian ada rumus apa lagi? SN ya. SN. N per 2. Ya. Ada yang nulisnya A tambah UN boleh. Nah, atau SN-nya itu N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Nah, itu rumus dari aritmatika. Oke, jadi ini rumus dasarnya ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita akan melihat soalnya. Ya, jadi ini cuma sekedar pengetahuan saja biar kamu tidak lupa atau bingung banget pakai apa sih sebenarnya gitu ya. Kamu perhatikan, jadi X, Y, Z ini bilangan aritmatika. Bisa aja dia kita simpulkan U1, U2, U3, terserah.
Nah, terserah soal. Jadi X, Y, Z ini barisan aritmatika. Ya, barisan arit. Kemudian ada apa yang diketahui? X tambah Y tambah Z sama dengan 9. 9. Kemudian ada apa lagi? X, Y, Z. X, Y, Z tambah 21. Ya, X X, kali. Y, Z tambah 21 sama dengan 0. 0. Atau bisa saya tulis X, Y, Z sama dengan Minus Min 21. boleh gitu ya. Jadi kamu perhatikan per langkahnya. Nah, kalau dalil aritmatika tadi kan apa? Ya, kita bisa ubah-ubah nih. Ya, kalau kamu perhatikan yang kalau kita lihat X tambah Y tambah Z kan sama dengan 9 ya. Kalau kamu perhatikan. Iya. Iya. Nah, maka kita bisa ubah-ubah nih. Ada yang bisa kita ubah nggak? Dari beda. Kan kamu punya beda ya. Beda itu tadi apa rumusnya? U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Betul? Iya. Nah, berarti kalau bilangannya X, Y, Z, berarti saya nulisnya apa? Y kurang Ya, Y kurang X sama dengan Z kurang Z Z kurang kurang Y. Y. Betul ya? Berarti kalau Y-nya saya pindahkan jadi apa? 2Y sama dengan Z plus X. nah, Z X plus tambah X. Z. Betul nggak? Ya. Betul. Ya, jadi dengan konsep ini maka kamu perhatikan ya, yang X tambah Y tambah Z sama dengan 9, berarti bisa kita ganti dong. Betul nggak? Betul. Iya, ini kan bisa saya tulis X tambah Z tambah Y sama dengan 9 kan, sama aja ya? Ya. Nah, XZ-nya ini saya tulis jadi 2Y. 2Y. Berarti 2Y tambah Y sama dengan 9. 9. Berarti Y. 3Y sama dengan 9, 9. Y-nya Y sama dengan 3. iya. 3. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan karena Y-nya 3, maka dari soal ini nah, kan bisa saya tulis jadi apa? Nah, atau dari sini kita gabungkan ya. Nah, dari sini aja yang kita gabungkan. Tadi kita punya X tambah Z sama dengan 2Y kan? Ya. Ya, berarti kalau kita ganti Y-nya jadi X tambah Z sama dengan 2 kali 3 kan? Ya, 6. Ya, atau X saya tulis jadi 6 dikurang. Kurang. Z. Nah, boleh nggak gini? Boleh. Boleh. Nah, terus kita punya, dari soal kita punya lagi kan? X, Y, Z sama dengan min 21. Nah, kamu ganti nih. X-nya mana? 6 min. 6 min Z. Ya, 6 min Z. Y-nya? 3. 3. Nah, Z-nya? Z. 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 Sama dengan min 21. 21. Nah, gitu. Nah, terus enaknya dibagi semua dengan 3 kan? Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi ini saya coret ya. Jadi di sini tinggal 9. Min 7. Nah, ini kamu kalikan baru nih. Jadi kalau saya 6Z. kalikan ya, Pak. 6Z 6Z min Min Z kuadrat. Z kuadrat. Gitu. Terus, langkah selanjutnya, pindahkan semua. Jadi, 0 sama dengan Z kuadrat min 6Z min 7. Betul nggak? Ya. Nah, kalau difaktorin jadi apa? 6. Z, Z plus Z 6. dikalikan min 7. 7, dijumlah min 6. 7 6. 1. 1 Iya. sama 7. Min 7 plus 1. 1. 1. Berarti Z-nya itu bisa sama dengan 7 atau Z-nya sama dengan min 1. 1. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Jadi kalau Z-nya 7, nah ini X-nya berapa? Min 1. Iya, 6 dikurang 7, X-nya kita punya min 1. Kalau yang untuk ini, X-nya jadi 6 dikurang min 1 kan jadi berapa? Jadi 7. 7. Jadi kamu perhatikan, kita punya dua jenis bilangan berarti kan ya? Iya. Apa bilangan yang pertama?
yang pertama? Y. Barisan yang pertama. Barisan pertama berarti X-nya berapa? Min 1, 3 M. Y-nya 3, Z-nya Z-nya 7. 7. Gitu. 7. Berarti di sini, kalau di sini bedanya berapa? 4. 4. Oke, perhatikan ya. Ini barisan kedua. Kita punya barisannya apa? X-nya 7. 7. 7. Kemudian Y3. Y-nya 3. Z-nya Min Min 1. 1. Yang ini bedanya berapa? 4. Min 4. Ya, yang ditanya apa? Yang terkecil. Yang terkecil. Berarti jawabannya menurut kamu yang mana? Min Min 4. Min 4. Oke. Oke, sisa pembagian. Itu materi apa ya? Polimoni. Polinomial ya namanya. Atau gampangnya suku Cukup banyak. banyak. Masih ingat ya, kelas 11. Wajib ya. Wajib minat. Jadi kalau ada, misalnya gini. Misalnya gampangnya kalau pengertiannya, misalnya 18. Ya. Kalau saya bagi 4, itu hasil yang paling dekat apa? 4. 4, gitu ya. Berarti sisanya berapa supaya jadi 18? 2. Sisa 2, Dua. gitu ya, sisa 2. Berarti ini kalau ditulis boleh gini, 18 sama dengan 4 kali 4 tambah 2, betul nggak? Betul. Betul. Atau kalau 20, saya bagi 3, hasilnya berapa? Paling dekat. 6. 6 tambah 2. 2. Gitu ya. Nyambung sampai sini dulu. Jadi modelnya begini. Jadi kalau 20-nya ini saya anggap sebagai sebuah fungsi fx. Nah, 3 ini sebagai pembaginya px. 6 ini sebagai hasil bagi. Kemudian ditambah sisa sx. Jadi ini rumus umum dari suku banyak. Sebuah fungsi ketika dibagi akan mempunyai hasil bagi, tapi juga bisa punya sisa, entah sisanya 0 atau bukan 0, seperti itu. Oke, ini dulu bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya gitu dulu ya. Nah sekarang jika, gitu ya, saya tambahkan, jika X min A adalah faktor, ya, faktor pembagi. Artinya X min A itu pembagi dari fx. Ini bisa aja kamu tuliskan, biasanya kadang-kadang ditulisnya kalau X min A itu berarti nilai X sama dengan A gitu ya. Halo? Iya. Iya. Berarti kalau ditanya sisanya, sisa, maka kamu tinggal masukin FA itu pasti sama dengan sisa. Atau nilai dari FA. Jadi gitu. Misalnya ditanya, tolong tentukan sisa pembagian, gitu ya, dari fungsi ini dengan, misalnya saya kasih fungsi misalnya fx sama dengan misalnya ya, x kuadrat min 5x, ini fungsinya asal, plus 7, dibagi misalnya x min 2. Nah, sisanya berapa? Gitu. Nah, kalau cuma ditanya sisa, kamu tinggal substitusi aja. X min 2-nya kamu anggap sebagai X sama dengan 2. Berarti tinggal kamu masukkan F2. Gitu. F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 tambah 7. Nah, ini berarti jadi 4 min 10 tambah 7 sama dengan 1. Jadi sisanya pasti 1. Gitu ya. Ini kalau seandainya X min A-nya merupakan faktor. Jadi kalau ditanya sisa itu lebih mudah ya. Gitu. Kamu tinggal substitusi. Oke, bisa dipahami dulu sampai sini? Paham. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita ke soalnya. Kamu perhatikan. Kamu perhatikan di sini
sisa pembagian dari ini dibagi ini kan? Berarti ini sebagai apanya kalau dari rumus? Sebagai pembagi atau PX-nya ya? Iya. Ya, berarti kalau kamu perhatikan PX-nya itu atau pembaginya adalah X kuadrat min 3X tambah 2. Nah, sekarang ini bisa difaktorin nggak nih? Bisa. Bisa, berapa faktornya? X min Min 2, min 1. Ya, X min 2, X min 1. Berarti X-nya 2 atau X-nya 1. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami ya. Nah, sekarang kamu perhatikan ini apanya nih? X min 3 ini sebagai apa? Saya nanya. Sisanya. Ya, Janata harus tahu ini adalah sisa. Jadi sisanya min X tambah 3. Nah, kita kan punya dua nilai X ya. Iya. Nah, berarti misalnya saya coba yang X sama dengan 1 dulu. Berarti berdasarkan tadi yang contoh saya masukkan, berarti 1 ini dimasukkan ke fungsi ini. Jadi ini kan fungsinya kan tadi apa? A X min 2 pangkat berapa? 2014 ditambah B, kemudian X min 1 pangkat 2005 ya. Nah, ditambah X min 2 kuadrat. Jadi satunya masukkan ke sini, hasilnya harus jadi ini. Nyambung maksudnya? Nyambung. Ya, berarti kalau kita masukkan yang ini dulu, berarti A buka kurung 1 min 2 pangkat 2014, betul ya? X-nya kita ganti 1 ya. Ditambah B dalam kurung 1 min 1 pangkat 2005 ditambah 1 min 2 pangkat 2 sama dengan, nah ini kita ganti juga. Jadi min 1 tambah 3. Nah, gimana sampai sini bisa paham? Bapak yang sisa min X itu diganti ubah jadi 1 juga ya? Iya, X-nya digantikan, X-nya kita pakai yang 1. Oh iya. Iya. Oke, 1 dikurang 2 berapa? Min 1. Kalau min 1 saya pangkatin 2 hasilnya berapa? 1. 1. Min 1 saya pangkatin 4 hasilnya? 1. 1. Min 1 saya pangkatin 3 hasilnya? 1. Min 1. Min 1. Min 1. Hati-hati ya. Jadi kalau pangkatnya genap, minus itu jadi positif. Kalau pangkatnya ganjil, minus jadi tetap minus. Gitu ya. Oh, Oke. iya, Pak. Berarti ini kan min 1. Atau kalau kamu mau tulis ulang juga boleh misalnya. Biar tidak banyak ini, kita tulis seperti ini ya. Sorry. Ini 2014, biar kelihatan, tambah, ini B kali 0 berarti kan? 2005, ini min 1 pangkat 2 sama dengan 2, betul ya? Nah ini kalau kamu tulis kan ini 1 kan ya, jadi tinggal A, ini B-nya 0 kan jadinya? 0. Ya, tambah 0, tambah 1 sama dengan 2 kan? Iya, Pak. Iya. Berarti A-nya berapa? 3. A-nya? 1. 1. Ya, hati-hati. Oke, sekarang kita ganti yang X-nya 2 dengan cara yang sama. Kita masukkan ke sini ya. Berarti nulisnya A, buka kurung, 2 min 2 pangkat 2014, ditambah B, 2 min 1 pangkat 2000, berapa? 5 ya? 5, ditambah 2 min 2 pangkat 2, sama dengan min 2 tambah 3. Berarti ini kan 0 ya? 0, ini tambah 1. 1 jadi B, nah, ditambah 4 sama dengan 1. 1. Ini kok min 2 sih? Sorry, saya salah nih ya. Ini 2 min 2 ya? Kurang ya. Ini sorry, ini 2 min 2. Jadi ini 0 ya, sorry. Kalau soalnya hilang ini ya. Oke, ini jadi 0. 0 sama dengan 1 kan? Berarti B-nya? 1. 1. Nah, pertanyaannya apa? Nilai A tambah B. Iya, A tambah B berarti sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti jawaban yang tepat yang C. Gitu.